Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Aryani dari Psikologi B. Yang pertama, kita bahas teori humanistik dari Carl Rogers. Jadi Carl Rogers itu seorang psikologi asal Amerika, lahir tahun 1908. Awalnya dia itu belajar pertanian, tapi akhirnya pindah ke psikologi karena tertarik sama isu-isu kemanusiaan. Fokusnya lebih ke terapi dan hubungan antar sesama. Dia ini salah satu tokoh besar di psikologi humanistik. Teori person center. Teori ini lebih fokus ke gimana manusia punya potensi untuk berkembang, asal dikasih lingkungan yang mendukung. Rogers percaya bahwa tiap orang punya self-actualizing tendency, alias dorongan alami untuk jadi versi terbaik dari dirinya. Dalam terapi, peran terapis ini bukan sebagai ahli yang ngasih solusi, tetapi sebagai pendengar yang empatik, jujur, dan penerimaan tanpa syarat. Aplikasi teori person center ini biasanya diterapkan dalam konseling atau terapi, terutama buat meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman dari klien. Teknik utamanya itu kayak active listening, refleksi perasaan, dan unconditional positive regard. Jadi si klien ini merasa dirinya diterima apa adanya. Kritikan terhadap Rogers ini, walaupun pendekatannya hangat dan humanistik, beberapa kritik bilang kalau teorinya itu terlalu idealis dan kurang cocok buat beberapa kasus klinis yang kompleks. Kurang struktur juga katanya karena terlalu nganderin perasaan dan empati. Teori holistik dari Maslow. Maslow ini juga psikologi asal Amerika pada tahun 1908. Dia dikenal karena piramida kebutuhan dan punya pendekatan yang lebih optimis tentang manusia. Dia percaya kalau manusia itu dasarnya baik dan punya potensi untuk berkembang. Pandangan Maslow tentang motivasi. Menurut Maslow, motivasi manusia itu berdasarkan hierarki kebutuhan. Mulai dari kebutuhan dasar kayak makan, tidur, terus naik ke kebutuhan rasa aman, cinta, harga diri, sampai akhirnya aktualisasi diri. Aktualisasi diri, ini tuh puncaknya. Aktualisasi diri tuh kayak kondisi saat seseorang bisa jadi dirinya sendiri yang paling penuh dan paling otentik. Biasanya ditandai dengan kreativitas, pemecahan masalah, dan punya tujuan hidup yang kuat. Kritikan terhadap Maslow. Masalahnya, piramida itu dianggap terlalu kaku. Nggak semua orang harus nyelesai satu tahap baru ke tahap selanjutnya. Selain itu, teorinya juga dianggap terlalu berfokus ke pengalaman orang-orang barat, jadi kurang relevan untuk budaya yang lain. Ketiga, kepribadian dan budaya. Definisi budaya itu kayak sistem makna bersama yang dianut oleh sekelompok orang. Isinya bisa berupa nilai-nilai, kepercayaan, norma, kebiasaan, bahasa, sampai gaya hidup. Budaya ini ngaruh banget ke cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Bahkan kepribadian pun bisa kebentuk dari budaya tempat kita tumbuh. Yang kedua ada emik dan etik. Emik itu pendekatan dari dalam, kita coba ngerti budaya itu sesuai sudut pandang orang dalam. Misalnya, cara orang Jawa menyelesaikan masalah dengan cara mengalah, itu cuman bisa dipahami dari dalam budaya mereka aja. Kalau etik sebaliknya, ini pendekatannya itu dari luar. Kita pakai konsep umum untuk membandingkan semua budaya. Misalnya pakai Big Five untuk menilai kepribadian di berbagai negara. Jadi pakai status standar berlaku. Ketiga ada idografik dan non-motetik. Idografik itu fokusnya ke individu yang mendalam. Misalnya kita pelajari satu orang dan keunikannya, kayak studi kasus. Kalau nomotetik
lebih ke hal umum atau hukum-hukum psikologi yang berlaku untuk banyak orang. Misalkan teori Big Five untuk sekelompok manusia ke dalam 5 dimensi dasar, jadi lebih general. Selanjutnya ada trait universal. Ada berbagai sifat dan trait yang muncul di semua budaya. Ini disebut trait universal. Contoh paling umum itu Big Five. Ada openness, terbuka terhadap pengalaman baru. Ada consequentialness, disiplin dan bertanggung jawab. Ada extraversion, aktif dan suka bersosialisasi. Yang terus ada agreeableness, ramah dan mudah bekerja sama. Yang terakhir ada neuroticism, mudah cemas atau emosional. Meskipun universal, ekspresinya berbeda-beda tergantung budaya. Yang kelima ada penelitian psikologi cross-kultural. Psikologi lintas budaya ini penting banget ngecek apakah teori psikologi yang kita anggap universal itu beneran berlaku di semua budaya atau enggak. Contohnya yang Big Five tadi. Ada penelitian yang nunjukin kalau dimensi kepribadian itu bisa muncul juga di negara yang non-barat. Tapi kadang dimensi atau definisinya agak beda. Jadi penting banget untuk nggak asal ambil teori barat dan diterapin ke budaya lainnya. Yang keenam ada individualism dan kolektivism. Budaya individualistik biasanya lebih fokus ke pencapaian pribadi, kemandirian dan juga kebebasan. Contohnya ada Amerika dan Eropa Barat. Kalau yang kolektivistik itu lebih utamain keharmonisan kelompok, relasi sosial, dan kerjasama. Contohnya ada Indonesia, Jepang, sama Tiongkok. Ini ngaruh ke kepribadian, misalkan budaya kolektivistik itu seseorang mungkin lebih berhati-hati dalam mengekspresikan diri, biar nggak keganggu harmonisasi sosialnya. Yang ketujuh ada introversi dan budaya. Introversi itu dipersepsikan beda tergantung budaya. Di budaya barat yang cenderung individualis, ekstrovert lebih dihargai karena dianggap sosial dan percaya diri. Tapi di budaya timur, introvert kadang lebih disukai karena diasosiasikan dengan sopan santun, nggak egois dan bisa menahan diri. Yang kedelapan ada inner directed sama outer directed. Orang yang inner directed ini lebih kontrol sama nilai-nilai pribadinya. Jadi walaupun lingkungannya berubah, dia tetap berpegang teguh sama prinsipnya. Kalau yang outer directed lebih nurut sama lingkungan sosial. Mereka lebih peka sama harapan orang lain dan norma sosial. Biasanya di budaya kolektivistik lebih banyak orang yang outer directed. Yang kesembilan ada aktualisasi diri dalam konteks budaya. Kalau menurut Maslow, aktualisasi diri itu pencapaian tertinggi manusia, jadi diri sendiri yang paling otentik dan bermakna. Tapi aktualisasi diri juga dipengaruhi oleh budaya. Di budaya individualistik, aktualisasi diri ini berarti pencapaian pribadi. Sedangkan di budaya kolektivistik, aktualisasi ini berupa kontribusi ke kelompok atau keluarga. Jadi bukan cuma soal aku bahagia, tapi juga orang-orang di sekitar juga bahagia. Yang ke-10 ada sains dan kolektivisme. Bahasa dan kepribadian. Ilmu psikologi sering dianggap netral, tapi sebenarnya juga bisa bias budaya. Banyak teori besar dikembangkan di negara barat, jadi kadang gak cocok kalau langsung diterapkan di budaya yang kolektivistik. Terus soal bahasa itu juga ngaruh ke kepribadian. Orang yang bilingual bisa nunjukin sisi kepribadian yang berbeda tergantung bahasa yang sedang dipakai.
Misalkan pakai bahasa Inggris dia lebih percaya diri, tapi kalau pakai bahasa ibu bisa lebih sopan atau emosional. Itu bisa disebut linguistic relativity.